Thomas Michael Shelby. Today is my wedding day. Take the photograph! Russians have made contact on your wedding night. Whoever it is up there, he gave the wrong name. Can you do it? Can you kill? You know why I didn't come, don't you? My bloody man. There was a fire at his restaurant. No fraternising with the foreigners. Cerita diawali dengan Thomas Shelby yang sedang berada di pabrik pembuatan mobil bernama Lancaster Motor Company. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria dan membayarnya dengan imbalan ia akan diberikan kunci untuk masuk ke salah satu gudangnya. Pria tersebut mau tidak mau harus menyetujuinya, mengingat Thomas dan anggota Peaky Blinders telah mengancam nyawa keluarganya. Setelah diberikan kunci, Thomas langsung menuju ke dalam gudang. Ternyata di dalam gudang tersebut terdapat 27 kendaraan lapis baja. Setelah itu, Thomas pergi ke pekarangan pamannya, Charlie. Di sana, ia telah ditunggu oleh seorang pria. Pria tersebut adalah Pastor John Hughes. Thomas bingung karena dia seharusnya bertemu dengan orang-orang dari Section D, bukan Hughes orang. Section D atau juga biasa dikenal dengan Economic League adalah organisasi sayap kanan yang melampaui pemerintah. Mereka menggunakan tindakan ekstrim untuk melawan semua yang dianggap musuhnya. Organisasi itu terdiri dari pengusaha, perwira militer, dan anggota parlemen. Hughes membahas misi Thomas yang memasok Rusia dengan senjata untuk melakukan revolusi di Soviet Georgia dan mengalahkan musuh komunis di negara Inggris. Thomas memberikan pesan kepada Hughes untuk disampaikan ke pihak Rusia tentang kendaraan lapis baja yang telah ada dalam genggamannya. Namun, Hughes menolaknya dan menyuruh Thomas untuk berbicara sendiri dengan pihak Rusia yang sedang berada di Hotel Ritz di London. Kemudian, pada hari itu, Arthur Shelby dan John Shelby bersama dengan Isaiah dan Finn, Shirley dan Charlie bertemu dengan pria tua bernama Vicente Ciangretta. Dia adalah orang Italia dan ayah dari Angel Ciangretta, pacar Lizzie Starr. Menggantikan Thomas dalam pertemuan tersebut, Arthur dan John bersikap sangat tidak sopan. Mr. Ciangretta meminta penjelasan mengapa restorannya The Little Venice dibakar oleh para Peaky Blinders. Padahal perdamaian antara keluarga Ciangretta dan Peaky Blinders sudah berjalan selama 2 tahun. Mr. Ciangretta juga menegaskan bahwa anaknya boleh mencani siapa saja, meskipun orang itu telah bekerja di Shelby Company. Mendengar itu, John langsung mengancam Angel anaknya. Karena merasa terhina, orang-orang Italia itu pergi dan mengatakan bahwa mereka anggota Peaky Blinders telah berlebihan. Sementara itu, Thomas telah berada di London. Ia menemui Ada yang sedang berada di perpustakaan. Thomas meminta buku tentang revolusi Rusia. Ia membaca halaman tentang seseorang bernama Petrovich Romanov. Romanov pihak Rusia yang akan ditemui Thomas. Di saat yang sama, di rumah keluarga Shelby, Polly mengonfrontasi John tentang ancamannya terhadap Angel Ciangretta. Angel secara terbuka mengancam untuk membunuh John setelah mengetahui John yang mengancamnya. Melalui Polly, Arthur menyuruh John untuk meminta maaf kepada keluarga Ciangretta. Namun, John menolak hal itu secara mentah-mentah. Setelah itu, Thomas mengunjungi Hotel Ritz untuk menemui Mr. Romanov. Ketika ia bertemu dengannya, ia mendiskusikan situasi keuangan pria itu. Mr. Romanov mengejutkan Thomas dengan mengatakan kepadanya bahwa penampilannya yang miskin hanyalah sebuah fasad. Mr. Romanov membayarnya atas pembunuhan Anton Kaledin dalam bentuk sebuah batu safir yang sangat besar.
Setelah itu, di Birmingham, tepatnya di sebuah toko jas, John menyergap Angel Changreta dan memukulinya habis-habisan bersama anteknya. Dia memotong mata Angel dengan silet di topinya dan memintanya untuk menjauhi Lizzie Stark. Mengetahui tindakan John, Thomas langsung mengadakan pertemuan keluarga singkat dengan keluarga Shelby tentang tindakan adiknya yang mengejutkan Arthur dan Polly. Ternyata Thomas berpihak pada John karena ia berpikir kalau sekali meminta maaf maka akan terus melakukannya lagi. Thomas memberitahu mereka untuk mengambil alih 2 pub Changreta, Wrexham dan Five Bells. Mengetahui Arthur tidak setuju dengan tindakan John, Thomas memberitahu Arthur bahwa dia telah menjadi lemah dan lembut karena keyakinan agamanya yang baru ditemukan. Lalu scene berpindah kepada Mr. Romanov dan istrinya. Istri Mr. Romanov meminta suaminya untuk membunuh Thomas setelah kerjasama bisnisnya selesai. Di sini terungkap bahwa Leon Romanov berencana membunuh Thomas setelah dia selesai mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Di saat yang sama, di rumah Thomas, Grace berbicara dengan Thomas yang sudah berada di rumah. Mereka membicarakan tentang makan malam untuk Yayasan Amal Shelby. Setelah membicarakan hal tersebut, Thomas memberi Grace safir yang diberikan oleh Mr. Romanov dan memintanya untuk memakainya di acara makan malam Amal nanti. Sementara itu, di Birmingham, Arthur, John, dan anggota Peaky Blinders lainnya melakukan rencana Thomas untuk menghancurkan bar milik Changreta. Keesokan paginya, Thomas pergi ke rumah judinya. Di sana, dia mengambil 2 senjata dan menaruh Esme yang sedang hamil menjauh dari potensi bahaya. Dia memberitahu John bahwa ada 2 truk penuh dengan polisi London di luar. Tiba-tiba, benar saja, para polisi itu menyerbu masuk meraih Esme dan John serta Thomas yang kalah jumlah. Mereka membawa Thomas ke sel penjara, di mana dia disambut oleh Pastor Hughes dan seekor anjing terlatih. Pastor Hughes mengancamnya jika ia menyimpang dari instruksi yang ia berikan. Ia juga memberitahu Thomas bahwa dia akan membunuh Ada jika ia mengunjunginya lagi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki akses mudah ke putranya, Charles Shelby, dan mengisyaratkan bahwa dia dapat membunuh bocah itu kapan saja. Mendengar itu, Thomas bergegas pulang untuk melindungi putranya dan menemukan bahwa anaknya itu baik-baik saja. Tetapi ia menemukan sebuah kartu di bawah bantal anaknya. Di bagian belakang kartu tertulis Charles Shelby, RIP. Keesokan harinya, di acara makan malam, Pastor Hughes dan Patrick Jarvis ternyata hadir di sana. Mereka berdua adalah anggota Section D atau Economic Glitch. Thomas dan mereka berdua bertemu diam-diam di aula konser. Mereka memberitahu Thomas bahwa pihak Rusia ingin memeriksa kendaraan yang telah dia persiapkan untuk mereka. Dan Duke telah mengirim keponakannya Tatiana Petrovna untuk melihat-lihat. Thomas menolak untuk membawanya ke pabrik, tetapi mereka tidak memberinya pilihan. Setelah bertemu dengan anggota Economic Glitch, Thomas kembali bergabung dengan Grace yang ternyata sedang bersama Tatiana. Mereka asik mengobrol bersama. Ketika mereka asik mengobrol, Grace diminta Ada untuk bertemu seorang janda. Setelah Grace pergi, Tatiana menyinggung soal batu safir yang dikenakan oleh Grace. Ternyata batu safir itu telah dikutuk oleh orang Gypsy, ungkapnya. Mendengar hal itu, Thomas pun kaget. Thomas langsung menghampiri Grace dan memintanya untuk melepasnya demi keamanannya. Mendengar hal itu, Grace tidak langsung melepasnya, melainkan mencium Thomas di saat itu juga. Setelah mereka selesai berciuman dan ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba
Seorang pria masuk dan berteriak "For Angel", menembak Grace di dada bagian atas. Melihat hal itu, Peaky Blinders secara brutal memukuli pria itu dan acara makan malam berubah menjadi kekacauan saat Thomas berteriak meminta ambulans untuk Grace. Film pun selesai. Tunggu saya di video selanjutnya. Terima kasih.